sepertinya beliau mengarang ini. Kita bisa melihat di sini bahwa terjemahannya nggak harus bumi kok. Tergantung konteks sekali lagi. Ini coba lihat baik-baik ya. Di dalam usage-nya itu ya, country, earth, field, ground. Ini kan tergantung konteks memang. Karena zaman dulu itulah keistimewaan bahasa dari bahasa Ibrani. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologia. Untuk episode Bincang Teologia hari ini, kami menemukan sebuah video di YouTube dari channel YouTube Edi Praitno, tetapi yang menjadi pembicara di dalam video tersebut bukan Pak Edinya, tetapi Ustadz Menahem Ali. Hal apa saja yang dibicarakan dalam video tersebut akan saya bincangkan dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, hari ini kita akan berbincang tentang pernyataan-pernyataan dari Menahem Ali, dan kalau kita lihat komentar di video-video kita sebelumnya, pernah ada yang menuliskan, coba dengarkan tentang Menahem Ali, dan hari ini kita bisa diskusikan tentang beliau. Nah bro, yang akan saya tanyakan untuk pertanyaan pertama hari ini, di dalam video tersebut beliau seperti sedang memberikan kuliah atau apa, tetapi yang pasti beliau di situ ada sebuah acara dan jadi seorang pembicara. Dan ada pernyataan dari beliau begini bro, bahwa kitab orang Yahudi atau yang kita kenal dengan Perjanjian Lama pada hari ini itu diambil oleh orang Kristen dengan cara yang tidak benar. Dan orang Yahudi sebenarnya menurut beliau tidak terlalu suka kitab sucinya disebut Perjanjian Lama. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini? Silakan bro. Ya, berarti ada dua ini ya. Dari statement itu ada dua hal yang jelas sekali bahwa beliau berkata bahwa yang pertama Kristen mengambil dengan cara yang salah Torah itu, dan kedua yaitu orang Yahudi tidak suka bila kitabnya disebut sebagai Perjanjian Lama. Dan saya mau sampaikan bahwa hal yang kedua itu benar. Kalau orang Yahudi yang beragama Yudaisme itu memang suka, tidak suka untuk orang Kristen menyebut kitab mereka Perjanjian Lama. Ya karena mereka tidak beriman kepada Yesus. Yang menjadi yang menjadi masalah adalah kenapa itu perlu disampaikan? Itu ya sudah sewajarnya memang. Sekarang kalau saya katakan Al-Quran itu adalah Alkitab, ya pasti kan nggak suka. Ya itu nggak usah disampaikan. Ya, maksudnya anak kecil pun akan tahu hal itu kok, gitu ya. Nah, yang kedua tadi bahwa orang Kristen mengambil dengan cara yang salah. Nah, kalau orang Kristen itu menyambung kepada perjanjian yang baru, ya, saksi langsung pada saat itu mengambil karena Yesus memang memenuhi syarat-syarat nubuatan. Yesus juga eh, datang memenuhi nilai-nilai yang menjadi concern permasalahan dari semua agama, yaitu dosa. Nah, kalau kita melihat bagaimana sistematika di dalam kitab Perjanjian Lama, mulai daripada Kejadian sampai nubuatan para nabi, itu Perjanjian Lama, ya jelas sekali wajar saja para murid berkata bahwa Yesus adalah firman Allah yang mengambil rupa manusia sehingga menggenapi itu dan membuka perjanjian yang baru. Coba silakan buka di dalam Alkitab. Perjanjian lama menubuatkan sebuah perjanjian yang baru dimulai dari datangnya Masaya, ya, atau ya cari saja di Google kan pasti tampilin ayatnya, ya. Itu jadi sudah jelas bahwa ada perpindahan, ada perpindahan dari perjanjian yang lama menjadi perjanjian yang baru. Wajar saja mereka tidak suka disebut perjanjian lama,
karena mereka belum percaya ada juru selamat yang datang. Tapi kalau orang Kristen sudah masuk perjanjian yang baru karena di perjanjian lama sendiri menyebutkan bahwa akan ada perjanjian yang baru. Dan orang Kristen yakin bahwa Yesus Kristus adalah seorang juru selamat. Karena nilai-nilai tidak ada yang nilai-nilai dari Yesus Kristus itu tidak ada yang missing dari janji Tuhan mengenai juru selamat, keturunan Daud, keturunan raja. Iya, dinubuatkan para nabi. Ya, terus apa lagi? Tidak tidak ada salah. Iya, dia bisa kekal. Iya, dia kekal. Naik ke surga. Jadi sudah kekal, ya. Hanya kita saja yang tidak kekal kan, gitu kan. Nah, jadi eh, memang ya ada perbedaan antara Yudaisme dengan Kristen sendiri. Wajar aja kok orang-orang Yahudi tidak setuju bahwa kitab ini disebut sebagai perjanjian lama. Ya, tetapi statement yang satu lagi yang saya tidak setuju adalah orang Kristen mengambil dengan cara yang salah. Bukan tidak salah, bukan bukan masalah salah dan tidak salah, masalah berbeda pandangan aja. Orang Yudaisme belum yakin bahwa Juru Selamat datang, sehingga mereka masih menetap pada perjanjian lama. Tapi ingat sekali lagi bahwa di dalam kitab mereka, di dalam Tanakh, Taurah, Nafim, Ketuvim, itu ada penyebutan tentang perjanjian yang baru, disertai dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip bagaimana datangnya Masaya. Ya, dan itu semua sudah digenapi oleh Yesus bagi orang Kristen. Ya, jadi jelas berbeda. Jadi jadi jangan mencampur adukan lah, ya, orang Yahudi dengan orang Kristen untuk menyerang kekristenan. Lebih baik Anda bertanya, kenapa orang Kristen percaya adanya perpindahan perjanjian yang baru? Apakah itu sudah dituliskan dalam perjanjian yang lama? Kenapa bisa berpindah? Ya, sebaiknya Anda tanyakan kalau Anda tidak tahu. Ya, jangan langsung membuat statement atau kesimpulan yang apalagi kesimpulan itu negatif. Ya, seperti saya tidak tahu, saya menuduh orang yang negatif kan itu kan nggak baik ya. Demikian, bro. Iya bro, pertanyaan yang kedua bro. Jadi di sini Ustadz Manahem Ali ini ingin membuktikan kalau Al-Quran itu benar dengan mengutip kitab Mazmur bro. Nah bro, yang saya mau tanyakan yang mereka sebut adalah kitab Sabur. Yang mau saya tanyakan adalah apakah Sabur yang dimaksud oleh Al-Quran sama dengan kitab Mazmur yang kita pegang sekarang bro? Silakan bro, gimana bro? Ya, thank you, bro. Jawaban dan pandangan saya adalah jelas berbeda. Karena dasar dari keimanannya aja udah beda. Ya, Daud percaya kepada Yahweh. Jadi kalau orang Islam tidak percaya kepada Yahweh, berbeda. Mereka menyebut dengan nama Allah. Sedangkan orang Kristen, ya, Allah itu sebut adalah Yahweh dan meyakini Yahweh, firman-Nya dan rohnya, tiga itu adalah Allah. Nah, itu jelas sekali jadi berbeda dan Daud ya adalah orang Yahudi sehingga kalau kita berbicara sama atau enggak, saya bilang enggak sama karena jelas berbeda. Enggak ada Al-Quran itu memiliki isi yang sama dengan kitab Daud. Ya. Apa yang kita pegang pada hari ini, orang Kristen pegang pada hari ini di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu sama seperti tulisan Daud, ya, sama seperti tulisan Daud yaitu Mazmur. Nah, itu sama. Jadi kalau orang Yudaisme dengan kekristenan ya sama tulisan Daudnya. Tapi kalau dengan orang Islam berbeda. Nah, kalau dibilang juga, saya pernah mendengar dari teman saya bahwa eh, Injil, Taurat, Zabur dari orang Yahudi itu semua sudah diubah. Ya, itu kembali pertanyaan saya, mana aslinya? Ya, masakan masakan tulisan yang diilhamkan, diwahyukan dari Allah itu tidak terjaga sehingga bisa diubah dan sekarang sudah hilang musnah nggak ada bukti aslinya, gitu kan?
Nah, maka itu mengacu kepada Taurat dan Mazmur yang sudah ada dari Yudaisme dan kekristenan, ya dengan kitab Zabur jelas berbeda. Demikian. Ya bro, pertanyaan terakhir untuk hari ini bro. Nah, Ustadz Manahan Ali ini mengutip satu ayat di dalam Mazmur bro, yaitu di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-29. Yang dimana dia menyatakan bahwa Al-Quran juga mengutip ayat ini. Tetapi ada perbedaan bahasa. Yang Al-Quran menuliskan adalah yang Al-Quran menuliskan adalah di bumi, sedangkan di Mazmur 37 dituliskan mewarisi negeri. Dan menurut Ustadz Manahan Ali bro, bahwa ini ada perbedaan nih antara yang Al-Quran kutip dengan yang ada di bahasa Indonesia. Dan dia menyatakan kalau di bahasa asli itu bukan negeri, tapi bumi sesuai dengan apa yang Al-Quran tulis bro. Jadi yang mau saya tanyakan bro, apakah perbedaan bahasa atau terjemahan ini dapat mempengaruhi iman percaya kita? Gimana bro? Silakan bro. Ya, terima kasih bro. Eh, sepertinya beliau mengarang ini. Ya, saya akan share screen ya, Mazmur 37 ayat 29 dengan masalah atau kesimpulan bahwa yang satu orang benar mengisi negeri, yang satu mengisi bumi. Nah, katanya bahasa asli yaitu bahasa Ibrani tidak menuliskan kata bumi ya. Maaf, tidak menuliskan kata negeri maksudnya. Ya, tapi sesuai dengan apa yang diterjemahkan Al-Qur'an yaitu bumi. Nah, saya akan share screen sebentar. Ya, jadi ini saya sudah buka Mazmur 37 ayat 29 yang mana ini jelas ya ini jelas adalah Textus Receptus yang sudah ada sejak tahun 1500 ya. Terjemahan itu paling tua dan ini adalah yang di dalam garis penyalinan terjemahan ini sangat dipercaya ya karena memang keasliannya terjaga. Nah, maka kita melihat di dalam Mazmur 37 ayat 29 dituliskan Sadikim Yiresu Ares. Ares ini dari kata dasar Eretz. Yang kalau kita lihat itu di dalam Strong's H776 nomornya. Kita melihat definisinya itu ada earth dan land. Nah, kita harus mengerti bahwa orang Yahudi tidak selalu menggunakan bahasa-bahasa itu seperti anak kecil. Satu bahasa digunakan satu, seperti kita. Kita menggunakan kata anak. Kata anak tidak selalu untuk menggambarkan anak secara biologikal. Anak itu bisa digunakan untuk anak tangga, ya. Kata-kata seperti itu. Nah, kita melihat bahwa kata definisinya adalah earth and land. Land itu tanah, daerah gitu ya. Nah, kita melihat di sini bahwa usage atau penggunaannya itu biasa common, country, earth, field, ground, land, netins, way, bisa juga world. Jadi memang bisa bumi, bisa tanah, bisa suatu negeri, country, ya, land, land di dalam tulisan Perjanjian Lama itu lebih sering merujuk kepada suatu daerah bangsa. Ya, itu kita bisa melihat di sini bahwa terjemahannya nggak harus bumi kok. Tergantung konteks sekali lagi. Ini coba lihat baik-baik. Ya, di dalam usage-nya itu, ya, country, earth, field, ground. Ini kan tergantung konteks memang. Karena zaman dulu itulah keistimewaan bahasa dari bahasa Ibrani. Ya, contoh, misalkan kita lihat lagi. Nah, di dalam kata sebelahnya deh kita menggunakan kata yaras. Coba kita lihat. Nah, definitionnya ini, definition ini tidak selalu sama. Ada cash out, ya. Cash out itu mengusir, ada konsum, yaitu konsumsi, mengkonsumsi. Lah, yang satu kok mengusir, yang satu mengeluarkan, yang satu konsumsi. Loh, kok ada usage lagi destroy, ada disinherit, kok artinya beda-beda? Ya karena memang itu bahasa mereka
Dan mereka sudah tahu konteksnya seperti apa. Sama seperti kita, bahasa anak. Anak biologikal, ketika kita lagi bicara tentang anak yang memang betul-betul anak secara biologikal, kita akan ngerti bahwa kata anak itu digunakan untuk kata anak biologikal. Tapi kalau kita sedang berbicara mengenai anak tangga, hati-hati, anak tangganya sangat curam. Apakah orang Indonesia sebodoh itu akan berpikir bahwa anak yang digunakan adalah kata-kata anak secara biologikal? Tidak, tentunya orang Indonesia pintar-pintar menggunakan kata anak tangga, maka mereka mengerti bahwa itu bukan anak biologikal, tetapi itu adalah sebuah anak idiom, bahasa idiom, penggabungan yang memiliki arti yang berbeda. Nah, sama dengan bahasa-bahasa di dunia memiliki keunikan bahasa masing-masing. Maka ya, maka saya katakan bahwa silakan beliau belajar kembali dulu, baru membuat statement. Jangan cepat-cepat bilang tulisan ini salah. Wah, kita salah. Ya, jadi perbanyak dulu informasi tentang bagaimana budaya mereka, bahasa aslinya, itu seperti apa gramatikalnya dan sebagainya. Jangan buru-buru lah, Pak. Ya, jadi demikian dengan saya sudah kasih lihat ini, ya. Jangan orang jangan masih berkata bahwa wah kaum terjemahan. Enggak. Saya juga pakai bahasa asli kok. Jadi kita menemukan makna berdasarkan konteks. Kenapa dimaknakan negeri? Ya karena konteksnya untuk orang Yahudi. Suatu negeri. Ya, ngerti lah kalau seperti itu ya. Demikian bro. Iya bro, thank you bro untuk hari ini, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita hari ini, ada yang mau bro sampaikan ke setiap orang yang mendengarkan video ini, silakan bro. Ya, yang lebih penting adalah eh, to find ya untuk menemukan makna dibandingkan eh, melihat bahasa manusia yang memang tidak akan pernah sempurna. Jadi kalau mempelajari firman Tuhan, yaitu Alkitab bagi orang Kristen, bagi non-Kristen nggak mungkin Alkitab itu adalah kitab suci ya. Maka itu saya berkata ini untuk orang Kristen bahwa kalau mau mendapatkan makna, harus belajar firman Tuhan. Kalau bisa mempelajari bahasa asli lebih baik. Ya kalau nggak bisa, nggak ada waktunya, ya ikutlah kelas-kelas yang memang mengajarkan bahasa asli, mengajarkan sistematikanya, mengajarkan pengertiannya, mengajarkan maknanya. Ya, karena itu sangat penting. Kalau tidak, ya akan menjadi seperti itu. Oh, ketika ketika melihat loh kok berbeda ya, eh loh kok berbeda ini. Wah, ini Alkitab kontradiksi. Ntar dulu, pertanyaannya apakah Anda sudah melihat bahasa asli? Yang kedua, apakah Anda sudah benar-benar teliti dalam bahasa asli? Yang ketiga, apakah benar-benar Anda sudah melihat konteks tulisannya? Sama seperti saya pernah melihat sebuah video pendek di mana seorang ini di luar negeri, kalau nggak salah di Inggris ya, itu pernah menanyakan tentang usia Raja Ahab. Itu dari eh, Tawarik dan raja-raja berbeda tulisan umurnya. Nah, sementara kalau kalau orang Kristen yang belajar pasti bisa menjawab hal itu. Tapi kalau nggak belajar ya nggak bisa jawab. Dan dia akan memandang itu sebagai kontradiksi. Padahal sudah jelas sekali tulisan di ayat sebelumnya itu sudah jelas. Gitu ya. Yang satu memerintah ya itu dari kecil, yang satu lagi kok dituliskannya memerintah dari umur 40. Yang satu kok dituliskannya dari umur 20. Jadi dia memerintah di umur berapa? Ya coba lihat dulu tulisan atasnya. Gitu ya. Jadi membaca itu, membaca firman Tuhan itu harus dengan sangat-sangat teliti dan belajar. Ya, demikian bro. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk share video ini, dan juga jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hendak bertanya, dapat menuliskannya di kolom komentar, atau Bapak Ibu pengen diskusi bersama dengan kami secara langsung, Bapak Ibu bisa juga tulis pada kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.